Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua anak-anakku kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dimanapun kalian berada. Di pagi hari ini seperti biasa Ibu sapa kalian dalam acara Ganesha Cash, podcast SMA Negeri 1 Purworejo yang mencoba menyapa siswa di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, di pagi hari yang cerah ini Ibu menghadirkan seorang tamu, bintang tamu, narasumber yang luar biasa, yang pasti ini sesuatu yang luar biasa, bisa menghubungi beliau dan beliau bisa gabung dengan kami di sini. Beliau adalah seorang kalau kalian pernah dengar penemu mobil listrik, dan beliau juga pernah ke SMA 1 tahun 2015, ingat Ibu ya, pernah ke SMA 1 saat itu masih gencar-gencarnya mobil listrik, motor listrik. Beliau adalah seorang dosen di Institut Teknologi 10 November Surabaya, anak-anakku yang di ITS. Ini dosen kalian yang juga MG 93. Inilah Bapak Dr. Muh Nur Yuniarto. Selamat pagi Pak Nur. Dr. Selamat Nur. pagi, Oke. Bu Erna. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Dr. Muh Nur Yuniarto? Masih di rumah terus nggih? Oke. Di rumah terus. Oke. Bisa diperkenalkan dokter buat adik-adik siapa panjenengan? Wah. Ya, nama saya Muhammad Nur Yuniarto. Saya asli Purworejo. Jadi saya lahir di Purworejo, kemudian STK, SD, SMP, SMA di Purworejo. Cuma TK, SD, SMP itu di desa Grabak. Kemudian baru SMA ke SMA 1 Purworejo. Jadi asli wong desa. Oke, luar biasa. Jadi anak-anakku yang dari Grabak ini loh, jadi bintang dari Grabak yang sekarang sudah mendunia, yang pasti sudah bisa membawa nama Indonesia ke kancah yang lebih luas lagi. Oke, Dr. Muh Nur Yuniarto. Ya, ini dokter nih. Ini dari ITS. Bagaimana ceritanya dulu di SMA? Pada saat SMA seperti apa tuh dulu? Bisa di-share? SMA culun, Bro. SMA culun orang desa ya kan, nggak berani apa-apa. Kelas 1 tinggi saya masih berapa dulu? 150 ya kan, 150, 145 culik ya kan, kecil. Kemudian kelas 2, kelas 3. Jadi apa ya? Ya malu-malu emang SMA gitu loh. Jadi ada kegiatan ini ikut, kegiatan itu ikut. Oke. Ya kan, tulan-tulan dewe, gitu lah. Tetap tetap mendukung. Kenapa? Ya, mendukung seperti panjenengan sekarang itu dulu di SMA berpengaruh juga ya. Iya kan, fondasi pendidikan itu kan mulai dari SD, SMP, SMA, dan cukup memberi warna yang luar biasa lah SMA di kehidupan saya. Oke, alhamdulillah tetap berwarna dengan adanya di SMA 1. Di SMA 1 dulu pengalamannya gimana nih, Dokter? Pas di SMA 1. Di SMA 1 pertama kali kos ya. Saya jadi kan dulu kan transportasi enggak sebagus sekarang, sepeda motor juga enggak punya ya kan, akhirnya kos di depan SMA di depan SMA, terus kemudian diajak setekan kawan satu kelas dulu, masih Tayat Amir ya kan, Amir ya. Kos di KBN, kemudian pindah ke Doplan dan seterusnya. Jadi mengalami pertama kali hidup keluar dari rumah orang tua, ya kan? Masak dewe tiap Sabtu ya, bawa beras, jambang, bawang, ya, gitu lah. Masak sayur sendiri dan sebagainya. Ya, pengalaman menarik. Oke. Nah, jadi Dokter Muh itu lu pernah sekelas dengan Ibu di kelas 10 ya, Nur ya? Jadi kelas 10 bareng ya, sekelas. Kelas 10 kelas 1 ya, 16 dulu ya. 16 dulu. Kalau dulu itu Dokter Nur ini kelas 1-nya bareng sama Ibu di kelas 16. Tapi kelas 2-nya karena beliau pandai, beliau cerdas, jadi masuk jurusan fisika. Kalau Ibu kan Kontennya ke fisika KT, malu ke fisika KT.
Kalau ibu kan IPA yang KW, jadi ada di biologi ya. Kalau Dokter Mondar itu memang cerdas dari dulu. Jadi beliau ada di kelas fisik 1 ya. Fisik 1 ya. Dari fisik 1. Oke. Setelah dari SMA 1 bisa untuk selanjutnya kuliah di ITS ya. Nah, ini gimana ceritanya bisa masuk ke sana? Jadi lulus SMA itu mau lulus aja dulu. Jadi gini, ya kebetulan Bapak Ibu saya tidak punya anggaran yang cukup banyak gitu lah. Karena cuma guru SD ceritanya guru SD. Luar biasa. Ya kan, terus kemudian mau ikut tes UMPTN namanya dulu ya. UMPTN ya. UMPTN, kemudian tes STAN itu saya ingat ini sinau piye ya kan, cara belajarnya gimana, nggak ikut bimbingan belajar, nggak ikut ini, nggak ikut itu, akhirnya nyilih. Jadi kan ada beberapa kawan yang ikut bimbingan belajar, nah itu tak silih buku bimbingan belajarnya di situ dok. Masih julur terus kalau sinau, terakhir baru mau ujian UMPTN loh, ini kudu kuliah ini. Nah, ikut di 2 tempat dulu. Jadi pertama saya daftar ke STAN, alhamdulillah diterima. Oh, STAN ya, oke. Terus kemudian ikut UMPTN, daftar pilihan 1 di ITB, pilihan 2 di ITS, ITB lolos, ITS yang nyantol. Terjadi sempat konflik dengan orang tua karena STAN kan nggak bayar. Pertama STAN gratis ya. Kemudian yang kedua dibayari. Kemudian kalau lulus nanti sudah pasti dapat pekerjaan dan jadi PNS. Itu cita-cita bapak saya. Cuma saya meyakinkan ke bapak saya, aku nggak senang gitu kan. Cuma memang nggak punya bayangan lah. Ternyata orang-orang di STAN, kawan-kawan satu angkatan saya ya top ya gitu loh. Passion saya bukan di situ, ngitung-ngitung duit itu bukan di situ ya kan. Sehingga dengan sangat terpaksa saat itu kita putuskan atau saya putuskan untuk ke Surabaya. Dan tidak ngerti Surabaya sama sekali tidak tahu Surabaya, belum pernah ke Surabaya. Bondo nekat. Jadi hari pertama sebelum daftar itu turun di masjid, ya kan? Turun di masjid, ya kan? Karena tidak ada yang dituju. Saya tidak punya, kawan tidak punya, tidak ada siapa-siapa di situ. Turun di masjid, kemudian daftar, ketemu sama satu kawan juga dari Purworejo, ya kan? Kebetulan dia ada kawan di situ, akhirnya nunuk juga di situ. Jadi pindah-pindah. Semester 1, semester 2 pindah-pindah, sempat ke asrama juga. Terus gitulah. Terus di Surabaya seperti apa pola kehidupan di Surabaya saat awal-awal di sana? Awal-awal kan aslinya orang desa gitu ya. Jadi orang desa dari Purworejo ya kan, ya pertama sumuk Surabaya rame gitu kan. Terus orangnya juga to the point ya, terus terang. Kalau seneng ya ngomong seneng, kalau tidak seneng ya ngomong tidak seneng. Beda dengan budaya kita di Jawa Tengah. Jawa Tengah kan kadang-kadang kita tidak seneng tapi ngomong seneng ya kan. Ya kan ditutup-tutupi. Kalau sini enggak. Wah, ini lu cocok dengan saya ini. Saya juga orangnya kan sifatnya gitu. Kalau seneng saya ngomong seneng, kalau saya tidak seneng saya ngomong tidak seneng. Jadi mendapatkan budaya yang sama. Kemudian saya putuskan untuk kos juga. Saya milih kos di tengah-tengah kampung kumuh dulu. Karena pertama murah, itu murah sekali. Tapi di situ saya berinteraksi dengan orang-orang yang kurang beruntung. Jadi kurang beruntung dalam hidupnya. Jadi saya belajar banyak tentang bagaimana mereka hidup, bagaimana menghadapi kehidupan, bagaimana survive dan seterusnya. Jadi ya menarik. Sehingga saat lulus kuliah, alhamdulillah dulu mesti 10 tahun saya selesai, ya kan? Karena saya janji sama bapak saya 3 tahun selesai. Cuma ada sedikit masalah di akhir sehingga molor di 1 semester, 3,5 semester saya selesai. Kemudian ya 3,5 tahun tadi, 3,5 tahun. 3,5 tahun selesai. Kemudian golek-golek sekolah. Ya itu akhirnya dapat sekolah di Inggris, budal tois ya kan? Nggak punya duit, nggak punya sekolah berangkat ya kan? Nah, gitu perjalanannya seperti itu. Pokoknya wanita gitu, nggak ada yang dipertaruhkan. Oke, luar biasa. Jadi kalau Ibu baca di suatu majalah itu menyatakan bahwa ITS itu punya doktor paling muda saat itu. 29 tahun sudah mencapai gelar doktor. Siapa dia? Ternyata saya baca-baca, iki lak koncoku ndek mben. Oh iya ternyata.
Beliau adalah dokter termuda di ITS, dan ini bukan saat itu. Bukan dalam negeri, malah ini dari, kalau yang saya baca itu dari Manchester University, Pak ya? Iya, University of Manchester, betul. University of Manchester. Jadi University of Manchester itu Betul. di Inggris ya, negerinya Ya, Ratu Elizabeth. di Inggris. Inggris. Oke, jadi beliau itu, kalau Ibu baca memang dari suatu majalah yang Ibu baca, beliau itu mengambil pendidikan di Inggris pun itu dalam program kayak akselerasi. Jadi beliau langsung S1, langsung S2 gitu ya, Dokter. Jadi langsung beliau bisa langsung cepat lulus S2, S3, S1-nya di ITS, S2, S3 ngambil di Inggris. Kemudian ditempuh sehingga belum nyampe usia 30 tahun beliau sudah mencapai gelar doktor. Luar biasa. Wah. Nah, inilah teman saya ternyata cerdas sekali. Oke. Gini, Dokter. Enggak cerdas, kebetulan aja itu kebetulan. Enggak, tadi tuh saya tertarik yang depan itu tadi loh. Tadi jenengan ketika keterima di STAN sama di ITS, ada benturan dengan orang tua. Itu gimana itu, Pak? Bisa menyatukan sehingga Bapak Ibu ya wes lah neng ITS wae, itu gimana prosesnya? Karena jadi agak friksinya cukup tajam saat itu dengan bapak saya, terutama kalau ibu sih oke aja ya kan. Tapi bapak saya kan, saya punya adik-adik juga yang mau kuliah dan seterusnya kan, nanti suatu saat khawatir nanti pas kuliah ternyata di ITS belum selesai sehingga tidak punya uang untuk ini ya. Akhirnya saya janji sama bapak saya ya kan, tiga tahun di STAN kan 3 tahun ya kan. 3 tahun mestinya saya bisa menyelesaikan di ITS itu. Kemudian yang kedua yang tak lakukan ya wis nyambut gawe, jadi ngelesi bocah-bocah SMP SMA itu saya lakukan juga untuk nambah uang. Kemudian cari beasiswa juga saya lakukan untuk bertahan hidup, gitu lah. Jadi uang itu kalau menurut saya bukan halangan untuk kita bisa melakukan sesuatu gitu. Oke. Ini luar biasa. Uang bukan halangan untuk menjadikan sesuatu. Oke, gini Dokter. S1 selesai ITS, kemudian dapatnya di Inggris itu gimana? Ada beasiswa atau program apa seperti ini? Ya itu tadi yang saya bilang kebetulan. Jadi saat itu saya masih dosen muda, jadi umur 23 tahun lah. Di jurusan teknik mesin ITS ada program program beasiswa. Tapi ini untuk yang mau ke dokter. Nah, kan. Terus saya bilang ke kepala departemennya, boleh nggak kalau S1 daftar program beasiswa itu langsung ke S3? Saya tanya gitu. Loh, kalau kamu bisa menunjukkan bukti kamu diterima di program S3, ya nggak ada masalah, ya kan. Akhirnya saya kebetulan sudah punya korespondensi dengan beberapa profesor dari luar negeri, ya kan. Ngobrol-ngobrol dengan mereka, saya bilang ini langsung S3 kira-kira boleh apa enggak, gitu, ya kan. Karena ini ada beasiswa, cuma beasiswa langsung S3. Oke, bisa kita lakukan, tapi harus masuk ke percobaan dulu. Jadi dites dulu di 1 tahun awal itu dites. Kalau misalnya tes awal itu bisa lulus, ya kan, bisa langsung ke S3. Nah, itu pertaruhannya di tahun pertama di Inggris itu, saya harus bisa meyakinkan ke orang-orang yang ada di sana bahwa saya layak untuk langsung ke S3. Ya kan, belum 1 tahun, baru 1 semester bilang, udahlah kamu langsung ke S3 aja. Ya, saya nggak ngerti kenapa seperti itu, ya. Akhirnya S3 langsung ke S3. Itu kan orang-orang biasa seperti itu. Jadi saya enggak punya S2, saya enggak punya S2. Jadi ya cuma S1 terus kemudian S3. Luar biasa. Oke. Kehidupan di negeri Ratu Elizabeth gimana pada saat panjenengan harus survive di sana? Lain dengan Indonesia. Lain apa ya, negara seluruh bangsa di dunia ini kan sudah global ya. Artinya
makanan juga tidak ada masalah gitu ya. Artinya karena dulu di SMA sudah terbiasa masak sendiri, kemudian kuliah juga kadang-kadang masak sendiri, kadang-kadang juga tidak makan kalau lagi tanggal tua dan seterusnya. Yes, dinikmati aja. Jadi ya kadang-kadang beli ayam digodok, digoreng, itu juga lolos. Jadi yang penting bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan itu aja. Oke, luar biasa. Mengingat ada juga siswa kita yang sekarang lagi pembelajaran, dia dapat bukan beasiswa sih, dia ngambil program di Jerman. Jadi ada yang ngambil ngambil di Aachen Pak ya, kalau nggak salah. Itu ada siswa kita, cewek juga di sana. Makanya panjenengan di Inggris itu kan mungkin tidak jauh-jauh beda dengan yang di Jerman. Di sana juga 4 musim juga kan di Eropa. Nah itu kehidupannya seperti apa? Mungkin siswa-siswa kita kan juga yang kelas 12 ini ada yang juga keinginan saya pengen belajar di luar. Itu kan juga ada, mungkin bisa memberikan triknya biar bisa sukses di negeri orang, apalagi di Eropa yang punya musim yang berbeda. Gimana nih dokter? Iya, jadi pertama tadi adaptasi. Jadi adaptasi terhadap lingkungan itu harus secepatnya. Tidak boleh kelingan terus sama keluarga yang ada di Indonesia. Terus segera beradaptasi, ya kan? Nah, kemudian juga survival ya. Jadi mungkin karena saya sudah dididik sejak kecil, mungkin ya, dididik serba kekurangan gitu ya, sehingga ya gak ada masalah gitu. Jadi tidak banyak yang bisa saya komplain. Ini sudah jauh lebih baik daripada saya sebelumnya gitu loh. Nah, itu yang penting adalah daya juang ya kan, daya juang. Saya katakan, makanya salah satu yang saya selalu pegang itu bahwa nggak punya duit itu nggak apa-apa, yang penting kita punya konco. Ya kan, sehingga kalau misalnya kita ada masalah, kita bisa ngomong ke teman kita, ya kan. Nah, itu yang penting. Jadi banyak-banyaklah membuat teman gitu ya, banyak-banyaklah membuat teman, karena tidak menutup kemungkinan suatu saat kita akan memerlukan mereka dan suatu saat mereka memerlukan kita. Ya, saat lagi sendirian stres gitu ya sudah, kita main aja ke kawan-kawan sepak bola dan seterusnya, lupa sudah masalah. Jadi langsung buat teman ya kan, kita ngobrol-ngobrol ya kan, sama-sama orang dari Indonesia, foto-foto ya kan, tidak punya sedulur, akhirnya jadi sedulur dengan mereka semua gitu. Luar biasa. Jadi biasanya kalau di luar negeri sini ya itu ikatan kita dengan kawan-kawan sebangsa itu lebih dekat ya, karena kita merasa senasib sepenanggungan gitu. Cuma memang kadang-kadang ada yang tidak mau berkawan dengan orang, itu malah menyulitkan diri sendiri gitu. Jadi kalau saya sih berkawan dengan orang Indonesia ya, berkawan dengan orang Inggris ya, berkawan dengan siapapun saya ajak berkawan, sehingga saat kita membutuhkan sesuatu itu mereka ada untuk kita, dan kadang-kadang mereka juga membutuhkan kita ada untuk mereka. Kita aja timbal balik lah. Yang pasti bahasa nomor 1 ya, jelas ya, untuk komunikasi kan bahasa Inggris pasti tetap harus nomor 1 ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu sajane pokoknya bondone wani gitu loh. Jadi saya pernah punya pengalaman. Saat itu tahun kedua kalau nggak salah di Inggris. Ini sangat menarik pengalaman ini, karena saya tidak akan pernah lupa pengalaman ini. Jadi tahun kedua kebetulan ada mahasiswa dari Libya. Nah, ini bahasa Inggrisnya yang Libya ini tidak begitu baik, ya, tidak begitu baik, ya kan. Saat dia masuk dikenalkan oleh pembimbingnya dia ke grup kita, ya kan. Grup kita kebetulan saya satu-satunya orang Indonesia, ya kan. Lainnya orang Inggris semua, asli Inggris, ya kan, asli Inggris. Jadi ada orang Libya datang, ya kan. Saya senyum mendengarkan bahasa Inggrisnya itu, dia senyum, ya kan. Tapi kawan saya yang Inggris, ya kan, mencoba untuk memahami wong Libya ini ngomong apa saja. Pengennya apa sih orang Libya? Ini pelajaran yang luar biasa hebat kalau menurut saya dari orang sana. Oke, kemudian setelah itu si Libya pulang, saya diadili oleh kawan satu grup riset saya. Kenapa? Kamu seolah-olah merendahkan kawan kita yang dari Libya. Ya kan? Kalau bahasa Arabmu sama baik dengan bahasa Arabnya dia,
kamu boleh merendahkan dia. Kamu bisa bahasa Arab enggak? Bisa ya, saya enggak bisa bahasa Arab, saya bilang gitu. Kamu enggak punya hak untuk merendahkan bahasa Inggrisnya dia gitu. Nah dia ngomong saya enggak bisa bahasa Arab, makanya saya melihat dia mencoba untuk pakai bahasa Inggris itu sudah luar biasa bagi saya menurut kawan-kawan yang di Inggris. Sehingga mereka mencoba untuk itu pukulan yang sangat keras yang ada ke saya. Jadi apa ya, mungkin karena merasa bahasa Inggrisku lebih api dibanding dia, saya seolah-olah merendahkan kawan yang dari dia. Itu langsung dihadiri oleh kawan-kawan satu grup. Wah ini pelajaran yang luar biasa. Sehingga ya itulah pokoknya wani aja. Bahasa Inggris itu tidak sulit kok, pokoknya wani aja. Gitu. Bahasa apapun tidak ada yang sulit, pokoknya wani aja. Ya. Gitu Bu Erna, jadi tidak ada pokoknya wani itu aja. Luar biasa. Yang penting berani gitu ya, Dokter. Ya. Oke. Kemudian gini Dok, Dokter, panjenengan di pola pembelajaran di Inggris ada enggak yang beda nih dengan yang Indonesia? Di Inggris lebih gini nih, atau di Indonesia lebih gini? Bedanya apa? Iya. Jadi gini, ini yang setelah saya amati. Jadi di Indonesia itu level kekritisan siswa ya, atau rasa keingintahuan siswa terhadap materi yang diberikan kalau di sekolah ya oleh guru, kalau di kuliah oleh dosen dan seterusnya itu sangat minim. Jadi contohnya gini, setiap kuliah itu saya selalu ngomong ada yang mau ditanyakan, itu pasti tidak ada yang bertanya. Itu sejak dulu pasti tidak ada yang bertanya, ya kan, pasti tidak ada yang bertanya. Nah saya juga pernah ngajar mahasiswa di Inggris ya, jelek-jelek ini saya pernah ngajari satu kelas itu Inggris semua ya kan. Ya, nah selama hampir setahun lah sebelum saya pulang. Dan kalau misalnya saya mengatakan ada yang mau bertanya ke kelas bahasa Inggris, itu dari 30 orang yang ngacung itu 40 orang. Loh, lah yang 10 2 kali ngacung. Ya, maksudnya semua ngacung gitu. Maksudnya semua ngacung ya kan. Dan semua bertanya tentang tidak hanya apa yang ada di buku, tapi apa yang mereka baca. Jadi keingintahuan mereka itu luar biasa. Jadi sebenarnya itu masalah kita itu Dok. Kita itu tidak pernah serius dalam mengerjakan sesuatu. Bukannya kita tidak pinter loh ya, tapi kita tidak pernah santai-santai. Saya dulu juga tidak serius gitu loh, santai-santai ya kan, ya kan. Sehingga hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau kita mau serius sebenarnya, tidak ada yang bisa ngalahin kita gitu loh. Oke, kuncinya serius. Saya melihat itu serius. Jadi saya melihat itu orang Inggris, orang Amerika bisa maju karena apa? Karena mereka super serius mengerjakan sesuatu sangat serius dan mereka tidak mau nyontoh. Oke. Jadi itu bedanya. Jadi inovatif. Jadi misalnya kita ngasih ujian ke mereka, ya kan? Kalau mereka tidak bisa ya sudah kosong nilainya kata mereka. Tidak ada usaha untuk nyontoh dan seterusnya, itu tidak ada. Gitu. Beda dengan kita. Kalau kita kan bagaimana caranya kita tidak belajar tapi nilainya api, ya kan? Nah itu kan beda. Nyontoh kontonik, gunakan gune dan seterusnya. Itu yang membedakan itu. Karakter itu yang membedakan dan itu pelajaran yang luar biasa menurut saya. Oke, itu benar sekali. Karakter sama yang inovasinya, kemudian berpikir kritisnya itu masih belum kurang ya Pak Dokter ya anak-anak kita. Betul. Oke, terima kasih. Jadi ini cukup luar biasa juga. Sampai Pak Dokter ini balik ke Indonesia, apa yang membawa panjenengan untuk balik ke Indonesia? Ya, jadi sebenarnya dulu saat selesai sekolah itu ada 2 pilihan, tetap nang Inggris sama balik ke Indonesia. Karena kebetulan saya beasiswanya itu tidak ada keharusan harus balik ke Indonesia. Karena kebetulan saya dapat beasiswa dari pertama dari Bank Dunia, kemudian yang kedua dari pemerintah Inggris. Luar biasa. Nah, cuma guru saya yang ada di Indonesia, pembimbing saya di Indonesia mengatakan kamu harus pulang ke Indonesia karena siapa lagi nanti yang akan ngajari orang-orang yang kulitnya gelap-gelap seperti orang Indonesia kalau kamu tidak mau pulang. Ya akhirnya memutuskan untuk pulang. Ladang perjuangannya bukan di Inggris sana tapi di Indonesia. Akhirnya balik ke Indonesia. Berarti tetap cinta Indonesia ya? Cinta mati. Tak pikir terus di sana di Inggris terus dapat bule juga. Istri bukan dari Inggris juga ya? Istri asli Surabaya. Oke, berarti tetap kembali ke selera Indonesia juga. Oke.
Oh, betul, Jadi betul, betul. tapi anu lho, panjenengan tidak termasuk MG sukses. Siap. Nggak apa-apa. Kenapa? Maaf, kenapa? Karena kalau orang-orang MG Kenapa? bilang kalau dikatakan MG sukses tuh nek istrinya atau suaminya sama-sama MG apalagi seangkatan. No, itu baru MG sukses. Oh, iya, dulu pernah berusaha tapi nggak masih gelem tuh. Ya itu lah ya. Kelakar kita biasa kalau ketemu anak-anak MG. Kalau ketemu anak-anak MG di sini kan bilangnya gitu, oh, kowe iki MG sukses, kamu MG ndak sukses ya. Itu kalau dengan kelakaran anak MG itu Dokter Munir tuh ndak sukses tuh. Kenapa? Lah istrinya bukan orang MG juga lah gitu lah gitu. Iya. Nggak itu tapi hanya sing MG nggak ada sing gelem. Main. Terpaksa nyari di luar MG lah. Ya itu kelakar aja itu memang jodoh sudah ada yang ngatur ya kita hanya menjalankan saja gitu ya dok ya. Oke, gini dokter, mengingat anak-anak kita kelas 12 ini dia sudah mau masuk kuliah juga, mungkin ada pesan buat anak-anak kelas 12 mengingat beberapa tahun ini kok maaf anak-anak yang ada keterima di ITS itu ada beberapa yang terus pengen mengulang lagi UTBK lagi, kemudian ngambil yang lain, itu gimana dokter, ada enggak? Kenapa kok mereka seperti itu? Mungkin dokter bisa menganalisis kenapa ya? Nah ini coba dokter. Ya mungkin kalau menurut saya mungkin pertama mungkin beda ya. Jadi beda budaya. Surabaya itu keras budayanya, ya kan. Kemudian mungkin yang di Surabaya juga kawan-kawannya tidak banyak. Beda dengan di UGM misalnya kan. Kalau UGM itu kan pindah kelas saja dari SMA 1 ke UGM pindah kelas, ketemu kawan-kawan sendiri. Apalagi sekarang kan transportasi dari Jogja ke Purworejo banyak. Begitu juga dengan di ITB misalnya, ITB juga banyak alumni kita yang ada di sana. Tapi saya senang dari dulu selalu sedikit, ya kan, mungkin tidak terlalu banyak yang tahu ITS, ya kan, itu mungkin, dan juga kampus kita mungkin juga tidak sebaik yang dibayangkan misalnya seperti UGM dan seterusnya, gitu. Nah kalau saya sih dari dulu selalu apa yang ada di depanmu itu yang kamu kerjakan, gitu. Jadi di ITS, di ITB, di UGM atau di podo ae, saya bilang gitu. Sebenarnya bagaimana caranya saya bisa mewarnai baik itu di ITS di mana-mana. Oke. Itu luar aja biasa. Simpel, kalau saya simpel nggak ruwet mikir. Oke, betul. Jadi tetap harus survive ya di sana ya. Kemudian gini. Iya, ngomong-ngomong dengan kendaraan listrik gimana ini, dokter? Sudah sampai mana kendaraan listriknya, ya, dokter Munir? Kendaraan listrik untuk yang gesit yang dulu kita research itu, jadi mungkin bahasanya bukan pertama kali ya kan. Jadi kami peneliti ya di ITS itu, kami meneliti kendaraan listrik ya kan. Kemudian ada satu produk gesit misalnya itu sudah dijual di pasar massal. Jadi di pasar, jadi kalau Purworejo kayaknya belum ada dealernya, tapi di Jogja itu ada satu dealer yang menjual sepeda motor gesit, yang paling dekat di Solo ada juga, hampir di seluruh Indonesia ada dealernya, yang sudah diproduksi dan sudah dijual, dan itu pertama kalinya hasil riset dalam negeri yang bisa masuk ke industri dan dijual ke masyarakat. Itu yang sepeda motor. Yang sekarang ini sedang kita kerjakan, kita sedang melakukan research untuk yang mobil. Jadi yang mobil. Tapi bukan sekedar buat mobil prototyping ya, tapi ini yang nanti bisa betul-betul diindustrikan persis seperti motornya itu, gesit. Jadi nanti akan dijual massal dan sebagainya. Itu yang sedang kami kerjakan. Oke, berarti kedepannya itu mau ke listrik semua nih ya, dokter? Iya, kalau kita melihat itu seperti itu. Karena apa? Karena bahan bakar minyak itu kan sudah pasti habis. Indonesia pun sudah import sekarang kan. Itu pasti habis. Ya kan, nggak ada lagi yang menyangkal bahwa itu masih ada dan seterusnya, nggak ada. Pasti habis ya kan. Nah, satu-satunya sumber energi yang bisa nggak habis ya pakai energi baru dan terbarukan. Dalam hal ini yang paling mudah dikonversi menjadi listrik, ya kan.
sinar matahari, tenaga air, kemudian macam-macam. Di kita kan banyak energi baru terbarukan, geothermal dan seterusnya. Itu yang bisa dijadikan untuk listrik. Jadi kalau kita beralih ke listrik, kita tidak perlu lagi tergantung sama BBM impor. Dan itu pasti ke depan semuanya akan mengarah ke sana. Oke, ini kedepannya pasti prospeknya ke listrik semua ya, dokter? Insya Allah ke listrik semua. Oke, apa nih keinginan dokter yang belum tercapai sekarang? Kedepannya mau ngapain ini? Ya, saya pinginnya gini. Jadi kalau melihat kondisi bangsa ini kan utangnya akeh gitu kan. Ya kan, jadi utang kita itu kan sudah 6.000 triliun ya. 6.000 triliun kalau dibagi dengan penduduk Indonesia kan setiap orang sudah punya utang itu. Iya, terbebani. Yang mau lahir pun sudah sudah punya utang. Agak putus. Agak putus. Agak putus ini. Itu Bu Erna. Maaf dokter, ini tadi barusan banyak yang agak terputus. Mohon maaf. Oke. Bisa diulangi tadi. Nggak masuk tadi suaranya ya. Oke. Jadi cita-citanya itu Indonesia bisa mandiri, sehingga tidak perlu mandiri dari sisi teknologi ya. Dari sisi kita kan dari bidang teknologi engineering ya. Jadi kita pengennya Indonesia bisa mandiri dari bidang teknologi, ya kan, tidak perlu lagi import misalnya untuk mobil listrik misalnya, sepeda motor listrik sudah tidak perlu import, kita buat sendiri bisa di Indonesia. Orang yang bisa melakukan riset juga banyak yang bisa melakukan, sehingga supaya bisa tumbuh bahwa orang Indonesia sebenarnya bukan orang yang sepele atau uang Jawa ngomong uang tipis ya kan. Kita itu orang yang luar biasa. Jadi saya biasa mengilustrasikan gini kalau di kelas. Candi Borobudur tahu ya, Candi Borobudur kan di Magelang ya kan, itu kan daerah kita. Itu kalau saya ilustrasikan itu Candi Borobudur itu siapa sih nggak bisa Candi Prambanan itu siapa yang membuat itu. Kalau di cerita itu kan yang membuat jin. Tapi berdasarkan yang saya lihat, Candi Borobudur, Candi Prambanan itu yang buat manusia. 100%, 1000% saya yakin bahwa itu buatan manusia. Ya kan, manusia siapa yang buat? Nenek moyang kita. Sebenarnya bangsa kita itu adalah bangsa yang besar dulu, ya kan. Tetapi dengan mungkin dijajah dan seterusnya akhirnya, atau gelut dewe dengan bangsanya, akhirnya menjadi bangsa yang seperti saat ini. Saya inginnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar lagi di bidang teknologi, engineering dan semuanya. Luar biasa. Saya sudah kita tidak kalah dengan bangsa manapun juga, tidak kalah kita. Gitu. Oke, luar biasa. Indonesia pengen Indonesia menjadi bangsa yang besar. Oke, ada enggak pesan buat para siswa dengan cita-cita dari Dr. Munir tadi? Apa enggak pesannya apa nih buat anak-anak kita, adik-adik kita yang kelas 10, 11, 12? Ya, pesannya jadi diri Anda sendiri. Jadi pertama jadi diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda punya kalau mereka punya passion atau hobi, udah tekuni aja hobi itu. Ya kan, enggak perlu ikut-ikut mau kemana, anut grup yuk kemana, ke sini ke sana, enggak perlu. Jadi just be yourself lah kalau orang Inggris bilang. Jadi itu ya kan. Kemudian kalau mengerjakan sesuatu yang serius ya kan. Karena saya membuktikan enggak ada hubungannya, misalnya saya kuliah di ITS misalnya, atau ada yang UTB mungkin nanti kalau jadi insinyur atau jadi sarjana teknik lebih sugih di mana, yang enggak ada itu. Jadi asal kita serius dalam mengerjakan sesuatu, musisi juga bisa kaya kalau Anda hanya mengejar kekayaan loh ya. Musisi juga bisa kaya, siapapun bisa kaya. Ya kan? Cuma bagaimana caranya kita bisa berkontribusi ke masyarakat, itu aja. Jadi kalau mengerjakan sesuatu serius, jadi diri Anda sendiri ya kan. Dan jangan pernah merasa Anda kecil, jangan pernah merasa Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Okay. Saya buktikan saya orang desa, ya kan, orang desa jauh lebih desa daripada mungkin Bu Guru Erna. Saya ya modalnya cuma modal semangat, modal gak dua apa-apa ya, bisa jalan-jalan juga ke
Inggris yang mungkin ada bisa dibayangkan misalnya bayar diri larang banget gitu loh ya kan, akeh duitnya. Cuma kebetulan ya karena modal semangat ya akhirnya ada yang biaya. Makanya saya mengatakan bahwa uang itu bukan syarat untuk bisa menjadi sesuatu yang baik gitu loh. Jadi uang itu sama sekali bukan syarat. Jadi yang dari desa-desa nggak usah minder. Saya asli desa, saya katakan. Nanti bisa tunjukkan rumah saya di desa. Sekolah SD dulu nggak pernah pakai sepatu, ya kan? Karena ya memang di desa nggak ada yang pakai sepatu ya, kita nggak perlu pakai sepatu. Gitu. Jadi desa asli desa. Gitu. Jadi ada masalah. Gitu. Itu Bu Erna. Oke, terima kasih sekali. Nothing impossible, tidak ada yang tidak mungkin ya dokter ya. Kalau kita semangat, kita berusaha, pasti akan tercapai apa yang jadi keinginan. Ngoten nggih Pak Dokter nggih. Oke, ada enggak satu kata buat SMA Negeri 1 Purworejo? Satu kata buat SMA Negeri Purworejo ya kan, apa ya? Saya merasa berterima kasih ya kan kepada SMA 1 Purworejo. Kemudian yang satu kata itu SMA 1 Purworejo menurut saya memberikan pondasi terbaik untuk saya. Oke, luar biasa. Jadi pondasi terbaik dari Dr. Moh Nur Yuniarto adalah SMA Negeri 1 Purworejo. Kalian ada di SMA 1 Purworejo, kalian berada di sini, kalian juga bisa seperti Dr. Munir. Kalau kalian memang benar-benar berusaha, pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan jangan merasa kecil. Tadi Dr. Moh Nur Yuniarto ngendika seperti itu. Jadi kalian jangan merasa kecil. Kemudian biaya itu bukan menjadi hal yang paling utama ya untuk bisa maju. Jadi apapun bisa terjadi. Yang penting semangat, kemudian berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan pacing. Itu seperti tadi yang Dr. Munir ngendika, dan yang pasti harus tekun. Kemudian gini, tadi dokter sudah ngendika bahwa para siswa kita kalau kita lihat di sini kan di rumah terus ya, ini masih sekitar 8 sampai 9 bulan inilah udah di rumah, tidak datang ke sekolah. Ini gimana kalau menurut dokter sebagai seorang pendidik juga, mendidik dari siswa atau mahasiswa? Kalau saya sendiri kan pendidiknya siswa, kalau panjenengan kan sudah pendidik dari mahasiswa. Jadi ada enggak harus bagaimana nih siswa kita kalau kondisi pandemi seperti sekarang ini menurut panjenengan? Ya, jadi kondisi pandemi ini dengan kita dipaksa quote-unquote ya untuk bekerja dari rumah, itu sebenarnya membuktikan ya kan bahwa dengan segala keterbatasan kita harus bisa tetap survive atau tetap melakukan sesuatu. Dan kita tidak perlu butuh fasilitas yang aneh-aneh yang selama ini mungkin kita harus punya. Jadi misalnya gini, untuk sekolah saya harus punya sepeda motor. Ternyata sekarang dengan kondisi seperti ini, punya sepeda motor tidak dipakai. Betul. Yang punya mobil juga tidak dipakai. Ya kan, artinya apa? Kita disuruh merefleksi kembali, melihat kembali. Memang ada beberapa hal yang kita harus melakukan adaptasi ya. Contohnya misalnya untuk praktikum, kalau di kan ada praktikumnya, ya kan. Nah sekarang yang berkembang ya praktikumnya secara virtual. Jadi ini nanti juga sekaligus pandemi ini mendorong kemajuan teknologi lebih cepat lagi. Oke. Jadi misalnya nanti ada praktikumnya semua bisa virtual dengan virtual reality dan seterusnya. Sehingga ya kita harus melihat bahwa ternyata yang tadi saya katakan sesuai dengan hipotesa saya bahwa uang itu ternyata bukan jaminan untuk maju. Ya kan, nah untuk sekolah sekarang ini kita datang ke ITS, ke ITB, ke UI dan seterusnya, kita bisa sekolah dari rumah. Ya, cuma memang ada hal-hal yang tidak bisa ditukar sebenarnya, karena kalau menjadi guru ya saya ngomong guru bukan dosen ya kan, guru itu kan harus berinteraksi dengan yang dididik. Ini yang hilang saat kita harus melakukan online kelas. Ya kan, kita jadi tidak tahu nih, ya kan, mahasiswa atau siswanya itu sedang apakah benar memperhatikan, nah gitu-gitu. Tetapi misalnya itu didukung tadi oleh siswa atau mahasiswa yang mereka ingin belajar serius, sebenarnya ini bukan masalah. Gitu ya. Gitu. Ya. Itu menurut saya. Jadi ada plusnya, ada minusnya lah. Oke, terima kasih sekali. Jadi kalau kalian pengen maju, tetap
apapun yang terjadi, keadaannya seperti apapun, kita tetap bisa survive, kita tetap bisa bertahan, kita tetap bisa berprestasi ya dokter ya. Jadi keadaan itu bukan menjadi masalah, tapi dia akan menjadi tambahan, maksudnya menjadi semangat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Itu ya yang bisa kita ambil. Oke, terima kasih sekali Dr. Muhnur Yuniarto atas rawuhnya di sini. Banyak cerita, banyak pengalaman yang di-share di sini untuk adik-adik kelas kita, untuk adik-adik kelas yang di kelas 10, 11, 12 dan juga untuk MG yang masih berjuang, karena banyak juga siswa kita yang masih menjadi mahasiswa, yang masih berkompetisi untuk mencari pekerjaan dan sebagainya, masih banyak. Jadi pesan dari Dr. Muhnur Yuniarto ini pasti akan bermanfaat buat kelangsungan dari mereka semua. Terima kasih Dr. Muhnur Yuniarto rawuhnya di sini. Matur nuwun sangat, saya tidak bisa ngaturi apa-apa, lemah teles ya. Gusti Allah sing bales sih. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih juga Mas Satu. Salam untuk semua Bapak Ibu guru saya. Oke, insya Allah kami sampaikan salam dari Dr. Muhnur Yuniarto. Terima kasih. Kapan-kapan tanpa mereka tidak bisa apa-apa ya. Oke. Kapan-kapan kalau pas ke Purworejo, tindak ke Purworejo, bisa nanti share-share di sekolahan biar anak-anak lebih baik. Kalau kondisi sudah memungkinkan untuk bisa bertemu kembali. Gitu ya Dr. Muhnur Yuniarto. Terima kasih sekali anak-anakku semua, kalian anak hebat, kalian anak berkarakter, kalian calon pemimpin bangsa, kalian generasi emas kita, kalian anak hebat. Kalau kemana-mana jangan lupa harus pakai masker, kondisi sekarang masih belum bisa memungkinkan lagi. Kemudian jangan lupa juga cuci tangan, pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang tak lupa juga kalian harus tetap jaga jarak, jauhi kerumunan terlebih dahulu karena kondisi belum memungkinkan lagi. Pasti memakai masker itu hanya satu cara kita untuk lebih berhati-hati lagi dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Ngoten nggih. Terima kasih semua anak-anakku semua. Saatnya kalian untuk kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Selamat belajar kembali dari Ibu. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Purworejo, unggul, berkarakter, mendunia. Ayo dokter, SMA Negeri 1 Purworejo, unggul, berkarakter, mendunia. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kemerdekaan